Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala fi al-wabil as-sayb min al-kalim at-tayyib qala Ubay ibn Ka'ab masalu nurihi fi qalbil muslim hada huwa an-nur alladhi awda'ahu fi qalbihi min ma'rifati wa mahabbatihi wal imani bihi wa dhikrihi wa huwa nuruhu alladhi anzalahu ilayhim fa ahyahum bihi wa ja'alahum yamshuna bihi bainan nas wa asluhu fi qulubihim thumma taqwa madatuhu wa tatajayadu hatta tadharu ala wujuhihim wa jawarihihim wa abdanihim bal wa thiyabihim wa durihim yubshiruhu man huwa min jinsihim wa sairul khalqi lahu munkirun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma faqihna fi dinika wa 'allimna at-ta'wila subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Para al-ikhwah yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Wabilus Sayyib, dan kita dalam pembicaraan tentang tafsir surat An-Nur, ayat Allah Jalla wa'ala, yaitu ayat yang ke-35, Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah cahaya langit dan bumi. Mathalu nurihi kamishkatin, perumpamaan cahaya bagaikan ruang yang kedap udara, fiha misbah, dalamnya ada lampu, al-misbahu fi zujajah, lampu itu ada dalam kaca, az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun, kaca itu bagaikan bintang yang gemerlap. Yuqadu min syajaratin mubarakah, lampu itu dihidupkan dari bahan bakar yang diambil dari pohon yang penuh keberkahan, zaitunah. Itu pohon zaitun la syarqiyatin wala gharbiyah, yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat, tapi di tengah antara keduanya. Yakadu zaituha yuti, hampir-hampir bahan bakarnya, minyaknya menerangi, walau lam tamsas sunar, walaupun belum lagi dihidupkan padanya api. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Yahdillahu li nurihi man yasha, Allah beri petunjuk dengan cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Wa yadribullahu al-amthala linnas, demikianlah Allah memberikan bagi manusia perumpamaan. Wallahu bikulli syai'in alim, Allah atas segala sesuatu maha mengetahui. Berkata Ubay bin Ka'ab, mathalu nurihi fi qalbil muslim, perumpamaan cahaya Allah yang ada dalam hati setiap muslim. Wa hadha huwa an-nur alladhi awda'ahu fi qalbihi, inilah nur yang Allah titipkan dalam hatinya, dalam hati hamba. Apa itu yang dimaksudkan dengan nur, cahaya yang Allah titipkan dalam hati hamba? Min ma'rifatihi, cahaya itu berupa ma'rifatullah, cahaya itu berupa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, itu maknanya ma'rifatullah. Dan ma'rifatu ahkami, mengenal hukum-hukumnya, perintahnya, larangannya. Wa mahabbatihi, cahaya itu berupa kecintaan kepadanya. Wal imani bih, cahaya itu berupa iman kepadanya. Wa dzikrihi, cahaya itu berupa senantiasa mengingatnya. Wa huwa nuruhu alladhi anzalahu ilaihim, itulah cahaya yang diturunkan kepada mereka. Jadi dimaksudkan oleh Ubay bin Ka'ab, cahaya masalu nurihi fi qalbi, perumpamaan cahaya Allah yang terdapat dalam diri muslim, maknanya adalah cahaya berupa ilmu, mengenal Allah, mencintainya, berzikir senantiasa mengingatnya. Itulah cahaya yang Allah turunkan kepada mereka. Fa ahyahum bih, dengan itulah Allah menghidupkan mereka. Allah hidupkan mereka dengan ma'rifatullah, mahabbatuh, mengenalnya, mencintainya, berzikir kepadanya. Dengan itulah Allah hidupkan kita. Wa ja'alahum yamshuna bihi bainan nas,
Allah jadikan cahaya tersebut dibawa olehnya di tengah-tengah manusia, menerangi manusia. Itulah cahaya iman, ma'rifatullah, mahabbatullah, dan zikrullah. Wa asluhu fi qulubihim. Asal cahaya ini ada dalam hati manusia. Tempat bersarangnya cahaya ini dalam hati. Dan ini cahaya yang kita bahas kemarin dengan pengertian cahaya ma'nawi. Karena cahaya dibagi dua, ada hissi, ada ma'nawi. Cahaya hissi adalah cahaya yang kita dapat rasakan konkret seperti cahaya lampu di masjid ini. Ini namanya cahaya hissiyun. Bila mana saya padamkan, gelaplah masjid ini, maka ya kita akan kesulitan beraktivitas padanya. Ya, bahkan mungkin kita akan saling tabrakan satu sama lain, menabrak dinding, menabrak kaca, mengambil sendal orang dan semacamnya. Karena tak ada cahaya hissi. Ada yang kedua namanya cahaya ma'nawi, yang tidak terlihat sebagaimana kita melihat cahaya lampu, tapi dia ada berupa makna. Ini dimaksudkan di sini cahaya ma'nawi yang terdapat dalam diri seorang muslim, bukan cahaya hissi yang dapat dilihat ya dengan mata, bukan itu maknanya, tapi dia cahaya ma'nawi berupa cahaya ilmu. Dan dengan ilmu dia tahu bagaimana bersikap menyikapi segala keadaan. Cahaya ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal nama-namanya yang membuat dia semakin dekat kepada Allah, mengenal sifatnya, mengenal perbuatannya, membuat betapa nikmat rasanya hidup ini karena dia punya Tuhan yang maha kuat, maha perkasa, maha baik, maha pemberi rezeki dan seterusnya, sehingga tak ada yang dirisaukannya dalam hidup ini. Mengenal perintah-perintahnya, mengenal larangan-larangannya. Inilah cahaya yang dimaksudkan, dan senantiasa mengingatnya, mencintainya. Ini asalnya dalam hati. Tsumma taqwa maddatuhu. Kemudian ya materi cahaya ini semakin lama semakin menguat. Bagaimana menguatnya? Menguatnya dengan iman, dengan amal, dengan ilmu. Tiap hari kita sedang menambah cahaya kita hakikatnya. Bertahun-tahun kita belajar agama untuk menambah cahaya yang terdapat dalam hati ini agar lebih terang, lebih terang, lebih terang. Agar bisa menyinari banyak orang, tak menyinari hanya diri kita, sekitar kita, masyarakat kita, negeri kita. Kita sedang memupuk cahaya tersebut supaya semakin menjadi lebih terang. Asalnya dalam hati, materinya dalam hati, tsumma taqwa maddatuhu, kemudian materi cahaya ini semakin lama semakin kuat. Wa tatazayad, semakin lama semakin bertambah. Bagaimana menambah cahaya ini? Menambahnya dengan iman, ilmu, amal saleh. Ini yang menambah cahaya ini. Ya, bayangkan kehidupan antum 10 tahun yang silam sebelum mengenal sunnah, atau 20 tahun yang silam, atau 3 tahun yang silam. Betapa gelap dan kelamnya hidup kita. Tak kenal Allah, tak mau kenal perintahnya, tak mau kenal larangannya. Ya, beragama asal-asalan, apa kata manusia kita ikut, apa dibuat manusia kita ikut. Muncul berbagai macam syubhat, melihat berbagai macam bentuk perbedaan, perselisihan, kebingungan, karena kita belum ya masuk ke dalam cahaya ini secara utuh. Manakala masuk, bertambahlah setiap hari cahaya ini. Ya, setiap saat bertambah dan bertambah hatta tazhara ala wujuhihim. Bahkan cahaya ini terus-menerus meresap, menjalar sampai ke wajah-wajah mereka. Wa jawarihihim, tidak hanya menjalar kepada wajah, bahkan menjalar kepada seluruh anggota tubuh mereka, pada tangan mereka, kaki mereka. Wa abdadihim, pada badan mereka, bal wasiyabihim, bahkan cahaya itu terus menjalar sampai ke pakaian mereka, wa durihim, dan rumah-rumah mereka, rumahnya bercahaya. Tapi yubsiruhu man huwa min jinsihim, yang dapat melihat cahaya ini adalah orang-orang yang semacam jenis mereka. Ingat, cahaya itu ma'nawi.
Yang dapat memantau, mengetahui, melihat, merasakan cahaya itu adalah orang-orang sejenis mereka pula. Dari orang-orang beriman seperti mereka. Adapun ahlul maksiyah, orang-orang yang selalu berbuat maksiat dalam kefasikan, apalagi dalam kemunafikan dan kekufuran, tak akan mungkin mampu melihat cahaya ini. Wasairul khalqi lahu munkirun. Seluruh makhluk mereka akan mengingkari cahaya ini, mereka tak melihatnya. Ya. Karena itulah cahaya ini sesama orang mukmin yang lurus imannya benar saling dapat mengetahui. Imam Malik rahimahullah sekali melihat Imam Syafi'i ketika dia punya firasat yang kuat, ini anak akan jadi orang besar. Itu firasat, itu dampak daripada cahaya iman yang menangkap cahaya di sekitarnya. Bagaikan jaringan, saya mudahkan jaringan, ya jaringan handphone atau wifi. Ya, ketika dia datang mendekat seketika tampak ada kadang-kadang 4 balok, ada kadang-kadang 3 balok, ada yang 2 balok, ada yang 1 balok, ada yang 1 redup, redup, hilang muncul, hilang muncul. Begitulah perumpamaan cahaya ini. Ya, ada yang kuat cahayanya, kuat sinyalnya, ada yang lemah, ada yang lemah. Itu semuanya berbeda-beda. Ya, tidak segala sesuatu harus dilihat dengan mata. Ya, apakah antum melihat sinyal dalam bentuk konkret dengan mata antum? Mana sinyal? Nampak? Tidak. Adakah dia? Ada. Bisa dirasakan? Bisa. Coba tengok mana sinyalnya. Tak tampak. Di sekeliling kita ini ada sinyal-sinyal. Gelombang, ya gelombang. Lebih tepatnya gelombang. Ada gelombang di sekitar kita ini. Dia ada. Karena itulah kita putar radio, tiba-tiba keluar. Ya, radio-radio dakwah muncul, televisi kita setel keluar, gambar-gambar suara dari mana? Gelombang-gelombang. Mana gelombang tuh? Tak tampak. Ada dia, ada. Cahaya itu ada, tak tampak kecuali oleh orang-orang semacam mereka melihatnya. Melihatnya bukan dengan mata kepala, melihatnya dengan mata hati. Nah, paham kawan-kawan sekalian? Dalam udah kajian kita ini, udah nggak tanggung-tanggung lagi nih. Ya, nah. فإذا كان يوم القيامة برز ذلك النور وصار بأيمانهم يسعى بين أيديهم في ظلمة الجسر حتى يقطعوه وهم فيه على حسب قوته وضعفه في قلوبهم في الدنيا فمنهم من نوره كالشمس وآخر كالقمر وآخر كالنجم وآخر كالسراج وآخر يؤتى نورا على إبهام قدمه يضيء مرة ويطفأ أخرى إذا كانت هذه حال نوره في الدنيا فأؤتي على الجسر بمقدار ذلك بل هو نفس نوره ظهر له عيانا ولما لم يكن للمنافق نور ثابت في الدنيا بل كان نوره ظاهرا لا باطنا أؤتي نورا ظاهرا مآله إلى الظلمة والذهاب. Ya, itu di dunia. Cahaya tadi yang hanya dapat ditangkap, dirasakan oleh orang-orang sejenis mereka. Adapun seluruh makhluk lahu munkirun, mereka tak tahu, tak melihat, tak bisa membedakan. Tapi kita bisa membedakan. Fa idza kana yaumul qiyamati, bila datang hari kiamat, baraza dzalikan nur. Cahaya tadi yang sifatnya ma'nawi benar-benar berubah menjadi cahaya yang konkret bagaikan lampu ini. Kapan? Nanti hari kiamat. Bahkan nanti ketika kita terkubur dalam alam barzakh. Kuburan itu begitu gelapnya. Kau lihatlah kuburan gelap, tak dipasang dalamnya lampu. Kita tak tahu kuburan dalamnya dipasang lampu. Ada yang dipasang lampu? Tak ada. Gelap gulita. Ya, liang kuburan gelap gulita. Itu mata kita memandangnya dengan mata kepala. Tapi dalam alam tersebut, subhanallah, yang tak dapat kita tangkap karena lemahnya indera kita di alam dunia ini, sehingga tak dapat menangkap apa yang terdapat dalam alam barzakh. Di sana ada cahaya. Cahaya yang menerangi alam kubur berupa cahaya iman.
Mahabbatullah, ma'rifatuhu, dzikruhu. Dan nanti di hari kiamat barulah semua manusia benar-benar menyaksikan cahaya ini memang betul-betul ada. Wasara bi aimanihim yas'a. Cahaya ini menerangi mereka. Ya, bagian kanan mereka dipenuhi dengan cahaya. Baina aidihim, di hadapan mereka penuh dengan cahaya. Ya, nurhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Cahaya mereka menerangi bagian kanan mereka dan bagian depan mereka. Busyrakumul yauma, bergembiralah kalian pada hari ini jannat, dengan surga. Nanti di hari kiamat, sara bi aimanihim yas'a baina aidihim fi dhulmatil jisri, pada kegelapan jembatan yang dipancangkan di atas neraka jahanam, namanya jembatan as-sirat. Hatta yaqta'uhu, dengan cahaya itulah mereka melintasi sirat. Wa hum fihi ala hasabi quwwatihi wa dha'fihi fi qulubihim fid dunya. Dan dalam melintasi jembatan sirat tersebut, semuanya mereka itu melintas sebagaimana tingkat kuat atau lemahnya ya hati mereka di dunia dalam menerima iman, menangkap iman. Kalau kuat menangkap iman, besar cahaya iman, maka begitu terang cahayanya, begitu cepat melintas as-sirat. Faminhum man nuruhu kasyamsi. Ada yang cahayanya bagaikan matahari terangnya karena kuatnya imannya. Imannya, amal salihnya, ma'rifatullahnya, zikirnya, sehingga bagaikan mentari yang begitu terang melintas sirat begitu cepat, ya bagaikan kilat yang menyambar. Wa akharu kal qamar, ada yang cahayanya bagaikan cahaya rembulan, ya. Wa akharu kan najmi, ada cahayanya bagaikan cahaya bintang. Bandingkan daripada cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya bintang, ya. Wa akharu kasirat, ada yang cahayanya bagaikan cahaya lentera, ya, yang dihidupkan, obor, lampu semprong dan semacamnya. Wa akharu yu'ta nuran ala ibhami qadamihi, ada yang cahayanya hanya diberikan sebesar kuku kakinya, jari ibu dari kuku kakinya, sebesar jempol cahayanya, jempol kaki, segitulah cahayanya. Ya, yudhi'u marratan atau yudhi'u marratan wa yadfa'u ukhra. Kadang hidup, kadang padam. Semuanya melintasi sirat dengan cahaya iman. Besar kecilnya cahaya tersebut, kuat lemah cahaya tersebut, ya berbanding dengan kuat lemahnya cahaya iman yang terdapat dalam hatinya manakala hidup di dunia. Kita semua ini banyak. Hari ini mungkin ada seratusan orang, nanti ketika melintasi sirat tak sama cahaya kita. Ya. Berbeda-beda sesuai dengan tingkat iman, ma'rifatullah, zikrullah, mahabbatullah. Kata beliau, "Idza kanat hadhihi halu nurihi fid dunya, fa'u'ti 'ala al-jisri bimiqdari dzalik." Sebesar apa cahayanya yang di dunia yang dia peroleh, cahaya iman, ya, maka akan diberikan sebesar itu pula cahayanya kelak ketika melintas jembatan as-sirat. Jembatan ini begitu halusnya, begitu tajamnya, ya, memiliki berbagai macam pengkait yang merobek-robek, mengoyak-ngoyak orang yang melintas di atasnya jika berjalan lambat. Ya, bal huwa nafsu nurihi dhaharul iyanan. Bahkan cahaya itu akan tampak secara ya terang-terangan. Dia menjadi cahaya. Bal huwa nafsuhu, bal huwa nafsu nurihi. Ya. Ya, bahkan cahaya dirinya tampak baginya sendiri. Subhanallah. Karena itulah Nabi berdoa agar Allah memberikan baginya cahaya pada anggota tubuhnya, pada penglihatannya, pendengarannya, pada hatinya, bahkan agar Allah menjadikannya cahaya. Fa'utiya 'alal jisri bimiqdari dzalik. Diberikanlah cahaya
sesuai dengan tingkat besar kecilnya imannya di dunia, cahayanya di dunia. Bal kana nuruhu zahiran la batinan. Cahaya itu benar-benar cahaya yang tampak, bukan cahaya yang tersembunyi lagi sebagaimana di dunia. Maknawi sifatnya, tak tampak kecuali oleh orang-orang semisal mereka. Di ketika itu benar-benar tampaklah dia. Kata beliau, walamma lam yakun lil munafiqin nurun thabitun fid dunya. Adapun orang-orang munafik, mereka tak punya cahaya yang berketetapan di dunia. Orang munafik hanya berpura-pura. Zahirnya seolah-olah ada cahaya Islam, cahaya iman. Zahirnya, batinnya kegelapan kekufuran, kegelapan keraguan-raguan. Cahayanya tak tetap. Ya, karena itulah nanti di hari kiamat orang munafik cahayanya numpang dengan cahaya orang-orang beriman. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna. Makna unzuruna intadziruna. Tunggu kami. Pada hari berkata orang-orang munafik laki-laki perempuan kepada orang-orang beriman dalam kegelapan padang mahsyar ketika melintasi as-sirat, mereka berkata kepada orang-orang beriman, unzuruna naqtabis min nurikum. Tunggulah kami mau ikut menumpang daripada cahaya kalian. Orang beriman punya cahaya menetap dalam diri mereka, dalam hati mereka. Munafik tidak, hanya cahaya luar saja, bias daripada cahaya orang-orang beriman. Di hari kiamat pun demikian kondisinya. Ya, nurun thabitun fid dunya, bal kana nuruhu zahiran la batinan. Cahayanya hanya ada bagian luar, tidak dalamnya. Dalamnya gelap, kegelapan kekufuran, keraguan-raguan, kegelapan kejahilan terhadap Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, hukum-hukumnya. U'tiya nuran zahiran, maka akan diberikan ya cahaya bagian luarnya, dan itu pun cahaya bukan dari mereka, dari orang-orang beriman. Ma'aluhu ila dzulmati wadh-dhahab. Kemudian ujungnya mereka akan dalam kegelapan dan akan hilang cahaya tersebut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya qila irji'u wara'akum. Dikatakan kepada mereka, kalian pulanglah ke belakang sana. Faltamisu nura. Cari sendiri cahaya masing-masing. Tak bisa lagi numpang dengan cahaya kami. Fadhuriba bainahum bisurin lahu bab. Dipisahkanlah mereka dengan pintu yang berpagar. Batinuhu fihi rahmah, bagian pintu dalam penuh rahmat Allah. Wa zahiruhu min qibalihil adzab. Adapun bagian luarnya penuh dengan azab. Ikhwatu fillah rahimakumullah. Belum kelar tafsir surat An-Nur ini. Tak mengapa, tak usah kita paksa-paksa. Pelan-pelan kita resapi. InsyaAllah kita lanjutkan. Masih dalam penjelasan penjabaran tentang tafsir surat surat Nur. Ayat Allahu nurus samawati wal ard. Itu ayat yang ke-35. InsyaAllah di minggu yang akan datang, kalau Allah panjangkan umur kita, kita akan kembali lanjutkan tafsir daripada ayat ini. Hari ini sudah jam 6, kita padakan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.